Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif seorang anak muda yang baru lulus SMA tetapi sudah berhasil membuka tiga pengusaha minuman es batu. Tentu ini bukan hal yang mudah apabila di usia yang masih sangat muda. Namun semangat dan kerja kerasnya membuahkan hasil yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung untuk mengetahui lebih dalam tentang perjalanan usahanya. Mulai dari awal berdiri, inovasi yang dilakukan, tantangan yang dihadapi hingga strategi bahan dan perkembangan sampai sekarang. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Dan ya, halo Kak, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pertama, boleh diceritakan bagaimana awal mula Kakak terinspirasi membuka usaha jagung setelah lulus SMA? Untuk inspirasi itu dari orang tua ya. Dulu itu tak ambil sebelum membangun usaha sendiri itu ada masalah mengenai ekonomi. Terus itu kan Pak Ade itu COVID dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi karena kondisi ekonomi yang kurang memadai, jadi salah dia itu berputar nggak pengen kuliah. Nah, tapi karena dia itu pengen usaha gimana caranya biar bisa dapat bisa punya celengan dulu di kuliah tahun depan. Nah, itulah akhirnya dia itu kerja orang terus kerja di SK dari pengalaman. Nah, di SK dia karena dia kerja itu diajari bagaimana cara mengelola uang. Gimana cara mengelola uang, terus bahan baku dan lain-lain. Nah, jadi karena dia itu sedikit banyak tahu. Terus orang tua karena dia itu juga orang pengusaha juga sih, dia juga pengusaha maksudnya jualan. Nah, karena dia itu jualan dari orang tuanya. Jadi dia sudah tahu kayak sisi belakang orang jualan itu kayak gini. Menurut Kakak, seberapa penting peran individual dalam mengenalkan tahu? Kalau dengan sekarang network kan benar-benar era digital, akses benar-benar gimana ya? Menurutku kalau bisa sendiri ya, nomor satu promosi nomor satu itu dari medsos. Karena medsos itu melebarnya itu cepat sekali. Jadi cuma upload konten saja itu biasanya yang nge-like mau tidak, tapi yang menonton itu ribuan benar-benar ribuan ya Pak itu. Jadi walaupun nggak orang-orang biasa, tapi kan biasanya lewat tes kan gampang bisa sama teman-teman kan gitu. Itu berpengaruh banget sih di teman-teman jualan. Soalnya kalau kita ya pasti kontak kayak kemarin tuh seminggu gak ngasih kontak, ternyata omsetnya menurun gitu. Berdampak untuk usaha. Untuk tantangan terbesar yang Kakak hadapi sebagai pengusaha muda Kakak? Contohnya lah, tekanan banyak orang usaha itu banyak pikiran, tapi jangan takut mencoba. Kalau misalkan dia sendiri itu tekanan, terus saing banyak banget, terus harus kreatif, gimana cara mengembangkan ide-ide, terus harus bisa cari peluang apapun yang bisa jadi bisa ya kan gitu. Terus sebenarnya kan butuh tenaga sama pikiran kan. Lo udah esoknya dan iya kan, tapi apa video orang apalagi aku tak beda ya, nggak mana biasanya kalau pengusaha yang udah besar benar-benar karena dia itu mulai dari nol ngerancang dari pengalaman karena dia yang karena dia tahu rancang terus demikian lupa, terus orang tua kayak itu dengan orang tua. Jadi untuk tantangan ya mungkin emang
tekanan mental, gimana caranya ini harus gini, harus bisa target kayak, oke. Terus yang paling utama saing, gimana caranya, walaupun ada pesaing banyak, tapi usaha aku tetap lancar gitu, kontennya tetap yang mendorong. Bapak pernah menghadapi kegagalan atau kerugian dalam berjualan atau tidak? Pas pertama kali buka tabung satu, itu kan mesinnya dia pakai juga sangat-sangat premium. Nah itu ternyata dari situ itu malah bersih, malah tambah. Jadi karena dia kalah, dia bisa cari gimana caranya, rasanya tetap kualitas nomor satu, tapi bisa dapat timbong. Tentunya ya emang pernah saya merasakan, tapi dievaluasi kesalahan dari yang itu salah Apa yang kamu telah lakukan ketika penjualan menu? kalau pembelian itu cari kreasi yang lain, contohnya kayak menambah menu, terus membuat konten promosi yang unik dan menarik sama pandangannya bisa mendatangkan pelanggan. Terus mungkin itu sih membuat konten promosi itu nomor satu kalau rata-rata. Karena apakah kunci utama hingga usaha ini bisa berkembang cepat hingga memiliki cita-cita? Promosi. Ini kalau dari 14 tuh kenapa kok cepat banget buka satu di sini karena dia itu target setiap 1 atau 2 bulan itu harus bisa buka cabang minimal 2. Nah itu tuh target karena dia bisa nggak bisa, jadi karyawan itu dari jam kerja tadi gimana kayak ngasih pakai info biar rame biar outlet rame bisa tidak cabang lagi gitu. Kalau dari tanah bila itu biasanya kalau ada event kayak hari tertentu dari 17 Agustus atau hari apa tuh karena dia kasih promo terus dan promosi akhirnya kan rame. Nah pasti seterusnya rame, kalau udah rame seterusnya orang kan Joko kan terus menyisihkan uang dari omset itu kan keseluruhan. Terus keseluruhan itu kan harus dikurangi sama modal awal, terus lain-lainnya, terus sisanya itu separuhnya buat keuntungan Kak Nabila, separuhnya buat cabang lagi gitu. Jadi ada yang disisihkan buat buka cabang lagi. Jadi pas mau buka cabang itu uangnya udah terkumpul, nggak langsung break semua. Bagaimana kakak menghadapi persaingan dengan usaha minuman lain yang semakin baik? Kalau persaingan nomor satu konten itu konten promosi, terus bagi promo, ngapain promo ikon, terus apa namanya tadi dia udah dijalankan dari Kak Nabila itu promo, terus voucher, terus memperbaiki kualitas rasa, terus menampung keinginan kesuksesan, terus dikembangkan, terus baru dilaksanain gitu. Jadi kan semakin menarik, semakin rame gitu. Jadi tapi yang paling utama itu emang kualitas rasanya. Jangan sampai orang usaha itu jangan sampai kalau udah rame kurang-kurangi gitu, jangan sampai, soalnya kalau tambah diupdate jadi lebih baik. Gimana ya? Yang pelanggan lama itu nggak kecewa. Atau motivasi kakak untuk anak muda lain yang ingin memulai
Tentunya dengan takut mencoba, dengan takut gengsi. Gengsi itu nggak bikin kalian gimana ya, dikenal orang. Terus ada pengalaman banyaknya, nggak bisa orang usaha itu nggak bisa pengen jadi kaya, pengen jadi apapun itu, pengen jadi sukses apapun itu nggak bisa kalau langsung pas dari lewat jadi dengan patah semangat terus emang dari nol dulu, dari pengalaman dulu ikut orang dulu nggak dapat, terus jangan takut mencoba dan berinovasi. Terus lakuin aksi nyatanya, jangan cuma angan-angan terus semakan gengsi, jangan ngomong dong. Kalau kan sekarang udah diajarkan masalah kayak P5, kewirausahaan, kan. Tuh ilmunya itu dikatakan saudara-saudaranya. Nanti pas kalian udah lulus itu pasti kalian bakal untuk ilmu itu. Itu lagi. Tidak kerasa perbincangan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari cerita kakak kita bisa belajar bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dengan tekad, inovasi, dan kerja keras, bahkan lulusan SMA pun mampu membangun usaha hingga berkembang pesat. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman berharga ini. Semoga usaha ini semakin maju dan bisa menginspirasi anak-anak muda lain untuk berani mencoba usaha. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.